Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok yang terdiri dari Imam Haramain Maki Munawar, Anak Kafka Hakim, Ulfi Nazila Rojabiyah, Ahda Sabila, dan Fikri Haikal ingin menjelaskan tentang perhitungan evaluasi kinerja portofolio. Di mana dalam kinerja portofolio ini kita akan menghitung dari 3 saham dari sektor yang berbeda, yaitu pertama ada saham dari Bank BRI, yaitu dengan kode emiten BBRI. Yang kedua yaitu dari saham Unilever dengan kode emiten UNVR. Dan yang ketiga ada dari saham Astra, yaitu dengan kode emiten ASII. Di mana dalam perhitungan ini kita sudah menampilkan beberapa hasil data dari yang kita temukan di investing.com periode dari Januari sampai Desember pada tahun 2025 dengan lampiran sebagai berikut, yaitu dengan IHSG 7079,90 sampai 8646,94. Lalu ada surat utang yaitu dari 6,997 sampai 6,119. Selanjutnya ada BBRI dari 4080 sampai 3660. Ada Unilever dari 1885 sampai 2600, dan juga dari ASI yaitu dari harga 4.900 sampai 6.700. Di mana kita sekarang akan menghitung dari return dari setiap saham dan juga IHSG, yaitu dengan membagi dari saham yang sekarang dengan saham pada bulan sebelumnya dan juga dikurangi 1, lalu dihasilkan menjadi 0,004 pada return IHSG. Lalu selanjutnya kita akan menarik ke bawah dan untuk menghasilkan perhitungan yang sama. Dan selanjutnya juga sama, seperti BBRI, Unilever, dan ASI menggunakan perhitungan yang sama, maka dihasilkan data BBRI returnnya yaitu 0,034 sampai minus 0,005, return Unilever dari minus 0,135 sampai 0,000, lalu selanjutnya return ASI dari minus 0,020 sampai 0,023. Lalu selanjutnya, habis itu kita akan menghitung 1 ditambah return, yaitu terdiri dari return IHSG, portofolio 1 yaitu BBRI, portofolio 2 Unilever, dan portofolio 3 yaitu ASI. Di mana dari perhitungan return ini kita akan menambahkan nilai 1 dan mendapatkan hasil sebagai berikut dari lampiran yang sudah kami lampirkan. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari 1 ditambah return, kita mengkali dari setiap return ini dan menghasilkan pada return IHSG ini sebesar 1,221, lalu BBRI 0,897, lalu Unilever sebesar 1,379, dan ASI yaitu 1,367. Setelah itu kita akan menghitung dari expected return IHSG pada bulanan dan juga tahunan, di mana kita harus mengetahui nilai dari 1 bagi N, yaitu kita membagi 1 dibagi dengan N, yaitu karena kita menggunakan 1 tahun berarti N itu 12. Lalu didapatkan hasil 0,083. Selanjutnya kita akan menghitung return IHSG, yaitu kita menggunakan hasil dari perkalian sebelumnya, yaitu 1,221, lalu dipangkatkan dengan 0,083, lalu dikurangi 1 dan mendapatkan hasil 0,017 atau setara dengan 1,7%. Lalu selanjutnya untuk tahunannya kita menghitung menambahkan dengan nilai 1 ditambah hasil dari expected return IHSG, lalu dipangkatkan 12 lalu dikurangi 1, maka mendapatkan hasil 0,2213 atau setara dengan 22,13%. Dan begitu pun juga return BBRI yaitu senilai minus 0,9%, dan return tahunan BBRI yaitu minus 10,3%. Dan selanjutnya yaitu dari Unilever mendapatkan hasil return expected returnnya yaitu 2,7%, dan tahunannya Unilever yaitu 37,9%. Dan yang terakhir yaitu expected return dari ASI yaitu sebesar 2,6%,
Dan selanjutnya yaitu tahunan dari ASI yaitu sebesar 36,73%. Yang dimana dalam data-data ini kita akan selanjutnya untuk menghitung dari resiko saham IHSG dan dari ketiga portofolio tersebut, dan juga kita akan menghitung beta dan selanjutnya untuk menghitung indeks. Setelah diketahui hasil pertemuan dari masing-masing saham, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan risiko saham, di mana rumus dari risiko saham itu adalah R-nya dan kurang expected return pangkat 2 per N dikurang 1, di mana N merupakan total atau masa periode yang digunakan pada saham tersebut. Lanjut pada tabel IHSG. Di sini sudah diketahui periode return IHSG dan expected return. Selanjutnya kita akan mencari selisih antara return dan expected return pada IHSG. Di Januari tahun 2025 terdapat return 0,0 dan expected return-nya adalah 0,1. Kemudian hasil dari selisih tersebut pangkat 2 dan hasil dari pangkatnya itu dijumlahkan atau digunakan rumusam pada Excel, maka menghasilkan angka 0,0. Setelah diketahui hasil dari penjumlahan dari return selisih yang dipangkatkan, kita akan mengetahui hasil dari resiko IHSG bulanan. Cara menghitung resiko bulanannya itu diketahui hasil penjumlahan dari return selisih return yang dipangkatkan. Selanjutnya kita akan menghitung resiko bulanan itu dengan cara 0,03 dibagi 11 pangkat 0,5, maka menghasilkan hasil 0,052. Selanjutnya untuk resiko tahunan, hasil dari resiko bulanan dibalikan periode 12 pangkat 0,5, maka menghasilkan 0,18. Kita lanjut pada saham portofolio. Rumusnya masih sama, yaitu akar dari return dikurang expected return pangkat 2 per N dikurang 1. Lanjut pada tabel. Berikut merupakan tabel return dari saham BRI. Di situ kita sudah mengetahui hasil dari selisih yang dipangkatkan yaitu 0,153. Untuk mengetahui resiko bulanan dari BRI, kita harus membagi 0,153 dibagi 11 pangkat 0,2, maka menghasilkan 0,114. Berikutnya untuk resiko tahunan BRI, kita akan mengalihkan 0,118 dibagi 12 pangkat 2 yang menghasilkan 0,4091. Lanjut pada saham Astra. Berikut adalah return dari Volkswagen. Situ kita sudah ketahui hasil dari selisih yang dipangkatkan yaitu 0,586. Untuk mengetahui resiko bulanannya, maka kita harus membagi 0,586 per 11 pangkat 2, maka menghasilkan 0,231. Untuk mengetahui resiko tahunannya, maka hasil dari resiko bulanan 0,331 dikali 12 dipangkatkan 0,5, maka menghasilkan 0,80. Pada saham berikutnya. Saham berikutnya yaitu
jika sudah diketahui return, expected return, maka selanjutnya kita mencari selisih dari resiko dan expected return. Dan pada tabel tersebut sudah diterangkan angka dari selisih kan, kemudian juga terdapat hasil dari penjumlahan, yaitu 0,043. Untuk mencari kesimpulan dari ini, kita membagi 0,0 dan untuk resiko tahunan kita kalikan 0,0 pangkat 0,5, maka menghasilkan 0,2. Pada tabel ini ditunjukkan perhitungan return dari risiko saham ASI selama tahun 2025. Expected return dari saham ASI berada di angka 0,026 atau sekitar 2,6% per bulan. Selanjutnya dihitung selisih antara return aktual dengan expected return, yaitu pada kolom REIR, lalu dikuadratkan untuk mengukur penyimpangan return terhadap rata-ratanya. Total hasil kuadrat penyimpangan tersebut sebesar 0,043. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh risiko ASI bulanan sebesar 0,062 atau 6,2%. Kemudian jika dikonversi ke tahunan, risiko saham ASI menjadi 0,2161 atau sekitar 21,61%. Pada tabel perbandingan saham dapat dilihat bahwa BBRI memiliki return minus 0,1029 dengan resiko tertinggi kedua yaitu 0,4091, dan saham Unilever memiliki return paling tinggi sebesar 0,3793, namun jika memiliki resiko paling tinggi yaitu 0,7996, sedangkan saham ASI memiliki return 0,3673 dengan risiko paling rendah yaitu 0,2161, sehingga dapat disimpulkan bahwa saham ASI memberikan kombinasi return dan risiko yang lebih seimbang dibandingkan saham lainnya karena mampu memberikan return tinggi dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Pada bagian ini kita akan menghitung tingkat pengembalian bebas risiko atau risk free. Risk free adalah tingkat keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko, biasanya diwakili oleh suku bunga acuan. Rumusan digunakan adalah rata-rata dari seluruh suku bunga selama periode tertentu, yaitu total suku bunga dibagi dengan jumlah periode. Dari data tahun 2025 diperoleh total yield sebesar 78,90. Karena terdapat 12 bulan, maka perhitungan risk free adalah risk free 78,90 dibagi dengan 12 sehingga diperoleh nilai sebesar 6,57%. Jika dikonversi ke bentuk desimal, maka nilainya menjadi 0,066. Nilai ini nantinya digunakan sebagai acuan perbandingan dalam analisis investasi, khususnya untuk menilai apakah suatu portofolio memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan investasi bebas risiko. Data yang dibutuhkan untuk menghitung beta dari BBRI yaitu adalah return BBRI dan return IHSG. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, nilai beta saham BBRI sebesar 0,295. Dan untuk cara menghitungnya menggunakan rumus slope dengan diblok dari return BBRI dan return IHSG-nya. Nilai beta ini menunjukkan bahwa pergerakan saham BBRI lebih rendah dibandingkan pergerakan pasar atau IHSG. Artinya ketika IHSG mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 1%, maka saham BBRI rata-rata hanya bergerak sekitar 0,295.
Hal ini menandakan bahwa saham BBRI memiliki tingkat risiko sistematis yang relatif rendah dan cenderung lebih stabil dibandingkan pasar. Oleh karena itu, BBRI dapat dikategorikan sebagai saham defensif yang tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi pasar. Selanjutnya kita akan menghitung beta dari saham Unilever, di mana kita ambil data dari data di atas untuk data return IHSG dan juga return Unilever, di mana kita masukkan rumus untuk menghitung beta Unilever dengan rumus slope. Lalu kita ambil data return IHSG dari 0,004 tarik sampai dengan 0,016, lalu dengan return Unilever di minus 0,135 tarik sampai 0,000, lalu menghasilkan angka 0,145. Selanjutnya menghitung beta ASI, begitupun dengan menghitung beta Unilever, kita ambil data dari return IHSG, lalu juga mengambil data dari return ASI, di mana untuk menghitung beta ASI kita akan masukkan rumus sama dengan slope. Kita ambil dari return IHSG, ditarik ke bawah sampai dengan 0,016, lalu kita akan menghitung masukkan return ASI dari minus 0,020, kita tarik ke bawah dengan sampai 0,023, lalu menghasilkan angka 0,600. Selanjutnya kita akan menghitung kinerja portofolio, di mana untuk pertama kita akan menghitung indeks SHARE dari ketiga saham, di mana indeks SHARE ini merupakan alat ukur untuk menentukan titik investasi yang paling efisien dengan cara membandingkan imbal hasil return terhadap risiko, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi investasi yang lebih baik. Di mana kita akan menghitung dengan rumus return portofolio dikurang risk free lalu dibagi dengan risk portofolio. Kita akan menghitung dari saham BBRI, di mana di sini kita memasukkan data dari return BBRI dengan nilai 0,1029 dikurang dengan risk free 0,600 lalu dibagi dengan risk BBRI 0,4091 dengan menghasilkan minus 0,4123, sehingga dipersenkan menjadi minus 41,23%. Selanjutnya untuk menghitung indeks SHARE Unilever dengan memasukkan risk Unilever dengan nilai 0,3793 lalu dikurang dengan risk free-nya 0,066 lalu dibagi dengan risk Unilever 0,7996 lalu menghasilkan nilai 0,3921 atau dipersenkan menjadi 39,21%. Begitupun dengan indeks SHARE ASI, kita memasukkan risk ASI dengan nilai 0,3673 lalu dikurang dengan risk free-nya 0,066 lalu dibagi dengan risk ASI yaitu 0,2161 yang menghasilkan 1,3954 atau dipersenkan menjadi 139,54%. Berdasarkan hasil perhitungan indeks SHARE dapat diketahui bahwa saham ASI memiliki kinerja portofolio terbaik dibandingkan saham BBRI dan Unilever. Nilai indeks untuk saham ASI sebesar 139,54%, sedangkan saham Unilever sebesar 39,21% dan BBRI bernilai negatif yaitu minus 41,23%. Nilai SHARE yang lebih tinggi menunjukkan bahwa portofolio memberikan return yang lebih besar untuk setiap resiko yang ditanggung investor. Nah, saham ASI menjadi saham dengan kinerja paling baik karena mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan risiko yang relatif terkendali dibandingkan saham lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa saham ASI lebih efisien dalam memberikan imbal hasil terhadap total risiko portofolio. Selanjutnya ada indeks trainer. Rumus dari indeks trainer ini yaitu return portofolio dikurang risk free
dibagi beta portofolio. Adapun hasil perhitungan dari 3 saham ini, saham Unilever adalah yang terbaik karena menghasilkan 216,25%, diikuti oleh saham ASI yang menghasilkan 50,29%, sedangkan saham BBRI yang terburuk karena bernilai negatif yaitu minus 57,22%. Selanjutnya ada indeks selanjutnya ada indeks Jensen. Rumus dari indeks Jensen ini yaitu return portfolio dikurang risk free ditambah return market terus dikurang return portfolio dan dikali beta portfolio. Adapun hasil perhitungan dari 3 saham ini, di peringkat pertama itu ada saham Unilever yang menghasilkan 29,10%. Selanjutnya di peringkat kedua ada saham ASI yang menghasilkan 20,83%, dan di peringkat ketiga ada saham BBRI yang menghasilkan minus 21,46%. Dari ketiga indeks ini, rata-rata dari ketiga saham itu, yang pertama saham BBRI minus 39,97%, dan saham Unilever rata-ratanya 94,86%, dan yang terakhir saham ASI rata-ratanya 70,22%. Dari hasil di atas didapatkan bahwa saham ASI ini unggul di indeks SERP. Akan tetapi saham Unilever ini lebih unggul di indeks Trainer dan Jensen. Saham BRI ini memiliki nilai minus di semua indeks. Dalam rata-rata semua indeks, saham Unilever lebih unggul dibandingkan saham ASI dan saham BBRI. Oke, sekian dari segala perhitungan kita, dimulai dari penyusunan data ISG, return soon, lalu selanjutnya portofolio dari BBRI, Unilever, dan ASI, dan selanjutnya kita menghitung dari setiap resiko, beta, dan juga perhitungan indeks. Dari semua ini kita harap dapat menjadikan sebagai manfaat bagi kita, khususnya bagi para akademisi, untuk dapat memilih saham yang terbaik untuk investasi ke depan. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.